Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfa Hosiati dengan nomor induk mahasiswa 2421122448 adalah mahasiswa program profesi guru dalam jabatan PPG Dalja Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Pontianak mata pelajaran fikih. Mengajar di Madrasah Aliyah Serbabakti Tasikmalaya mengampu mata pelajaran fikih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi hudud submateri zina di kelas 11 dengan menggunakan pendekatan problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa dipimpin oleh Saudara Fahri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya. Allahumma sadaqallahul azim. Sudah siap belajar hari ini? Silahkan rapihkan dulu pakaiannya, kursinya, mejanya, dan siapkan alat tulis terlebih dahulu. Ibu akan cek kehadiran untuk hari ini. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Ada Herlina sama Natasha. Kemana Ade Herlina? Sakit. Natasha? Sakit. Baik, kita doakan semoga Ananda, Ade Herlina, dan Natasha cepat sembuh sehingga bisa belajar bersama kita ya. Allahumma ya syafial amron. Selanjutnya Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh teman-teman. Yang pertama, mampu mengidentifikasi macam-macam zina dan hadnya. Yang kedua, mampu menganalisis permasalahan yang dikaitkan dengan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dan yang ketiga, mampu mengimplementasikan hikmah diharamkannya zina. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada materi sekarang yaitu ada tiga ya, yang sudah Ibu tadi paparkan. Baik, selanjutnya, apakah masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang penganiayaan. Apa itu penganiayaan, Rosa? Penganiayaan adalah melukai orang lain. Oke. Apa hukum penganiayaan itu? Haram. Berarti sudah paham ya. Apakah ada hadnya bagi seseorang yang melakukan penganiayaan? Ada. Bagi seseorang yang melukai matanya sampai biru, hadnya? Oke, dengan melukainya lagi ya. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang zina. Apa itu zina? Ada yang tahu? Zina adalah perbuatan keji. Apakah ada zina itu macam-macamnya? Ada. Apa ya macam-macamnya? Ada yang tahu di sini? Aku kan siapa? Zina Gairah Muhsan sama zina muhsan. Oke. Selanjutnya kita teman-teman akan menyimak dulu sebuah video ya. Silahkan simak, amati. Nanti Ibu akan bertanya setelah teman-teman menonton video ini.
Baik, kita awali pembelajaran ini dengan menonton sebuah video. Tolong disimak baik-baik. Aku cenderung kepada sekarang DPN. Ada sejak kapan menunjukkan gak punya diri sekarang? Saya loh, Mas, dia kerjain kencang. Wah, siapa nih yang kerjain gue? Siapa kalian? Kami adalah penjaga hatimu. Hati gue baik-baik aja kok. Ngapain dijaga segala? Apa yang kamu rasa baik? Justru itu penyakitnya. Maksudnya, lo mau kencang kan? Terus berduaan cari-cari kesempatan? Ya, emang kita saling mencintai. Apa salahnya pacaran? Salahnya kamu melampiaskan cintamu dengan nafsumu. Gak ngerti gue. Jadi ini cinta. Baik anak-anak, setelah kita tadi menyimak video yang telah Ibu putar, apa kaitannya video tersebut dengan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menjelaskan? Coba Fahri. Zina itu adalah dosa. Good. Siapa lagi dari kelompok 3? Apa kaitannya dengan materi hari ini dari video tersebut? Perbuatan yang ditunjukkan oleh video itu adalah perbuatan yang zina. Oke, good. Kemudian dari kelompok 1, apa kaitannya dengan materi hari ini? Oke, zina itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Berarti sudah bisa teman-teman mengidentifikasi dari video tersebut dengan materi hari ini. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang zina ya, biar ini teman-teman lebih paham lagi. Yang pertama, kita akan bahas mengenai pengertian zina. Apa itu zina? Zina itu adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang terikat atau yang terkait, yang ada hubungan suami istri. Yang lain, zina merupakan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah ya. Nah, maka zina ini hukumnya apa? Dosa, seperti yang tercantum dalam, nah ini ya. Ini pengertian zina menurut bahasa, bisa juga memasukkan kelamin laki-laki ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa ada subhat dan disenangi menurut tabiatnya. Jelas ya, maka itu hukumnya adalah dosa. Seperti tadi kan di motor ya, berpelukan, maka itu dosa. Berpegangan tangan itu dosa dengan syahwat ya. Oke, selanjutnya di sini ada status hukum zina ya. Status hukum zina sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang bunyinya, mari kita baca, Bismillahirrohmanirrohim, wala taqrabu zini. Yang artinya adalah berarti sudah jelas ya, zina itu adalah perbuatan yang keji. Selanjutnya di sini ada macam-macam zina dan hadnya. Kita lihat zina itu ada berapa macam? Nah, ada berapa? Ada 2. Yang pertama ada zina muhson, yang kedua ada zina ghair muhson. Apa itu zina muhson? Zina yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah ya. Kemudian kalau zina ghair muhson, di mana dia dilakukan oleh
yang belum pernah menikah. Ketika seseorang yang sudah menikah melakukan zina dengan bukan pasangannya, maka hukumannya apa? Dirajam. Apa itu rajam? Dirajam itu adalah dilempari batu sampai mati. Itu hukuman bagi zina muhson. Yang kedua yaitu ada zina ghair muhson. Tadi kata dia bahwa zina ghair muhson itu adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Maka hukumannya apa? Dicambuk 100 kali. Paham sampai sini? Paham. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada hikmah diharamkannya zina. Yang pertama apa? Memelihara dan menjaga keturunan dengan baik, karena anak sulit bernyawa pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga. Oke, yang kedua apa? Yang ketiga, yang keempat, nah, sudah paham materinya? Sudah. Berarti ketika seseorang dihukumi zina itu, dikenai hukuman had zina itu, apabila ada apa? 4 orang saksi laki-laki yang adil, dan yang kedua pengakuan dari dirinya bahwa dia benar berzina. Paham sampai sini? Nah, ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Sekarang teman-teman harus menganalisis ya dari yang sudah Ibu bagikan sebuah permasalahan ya. Silahkan dibaca terlebih dahulu, difahami, nanti boleh dijawab hasil analisisnya di lembar jawaban diskusi kelompok ya. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Nah, ketika teman-teman sudah membaca di situ permasalahannya, untuk menjawab dari permasalahan ini nanti Ibu siapkan beberapa soal yang harus di barcode ya. Sudah ada di LKPD-nya ya, barcode-nya sudah. Nah, silahkan dikerjakan. Kalau dari masing-masing kelompok sudah untuk menyelesaikan diskusi dan soalnya, sekarang perwakilan satu orang untuk menjelaskan hasil dari diskusi ya. Silakan kepada kelompok 1, perwakilannya boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama teman-temannya. Ya, boleh dibawa. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Dari soal yang pertama yang apa saja hukuman dampak yang dihadapi lingkungan menurut Islam. Kesimpulan juga lingkungan itu masuk ke dalam hukuman ya, hukumannya dirajam atau ditempeli batu sampai mati. Dan maksudnya itu laki-laki harus siap menafkahi dan memberikan hak aslinya. Soal yang kedua, apa yang bisa dilakukan masyarakat yang mencegah zina, selalu mengingatkan satu sama lain agar tidak terjadinya zina itu, terus meningkatkan iman dan menghindari kesalahan. Bagus. Zina menurut ajaran Islam dan perselingkuhan bisa disebut zina. Zina dalam Islam ada perbuatan yang keji, yang ada dalam surah Al-Isra. Perselingkuhan bisa disebut zina karena berselingkuh dalam keadaan sesudah menikah, termasuk zina muhsan. Jadi hukumnya dan wanita yang menjadi selingkuhan itu termasuk boleh muhsan dan harus dihukumi cambuk secara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Ada yang mau menanggapi dari hasil diskusi kelompok 1? Tidak ada, sudah bagus ya. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya dari kelompok 2 akan memberikan hasil diskusi kelompok kami. Dari pertanyaan nomor 1, apa saja hukuman dan dampak yang harus dihadapi Firman karena berselingkuh baik anak Islam maupun di Indonesia? Apa saja hukuman dan dampak yang harus dihadapi Firman karena berselingkuh baik menurut Islam maupun menurut Indonesia? Hukuman Islam yaitu dirajam sampai meninggal. Hukum menurut undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru, pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 10 juta. Pertanyaan nomor 2, apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah zina dan membantu orang yang terjebak dalam situasi? Jawabannya menghindari hal-hal yang menyebabkan terhadap zina seperti menonton hal-hal yang tidak sewajarnya seperti pornografi. Nomor 3, apa itu zina menurut ajaran Islam dan mengapa perselingkuhan Firman bisa disebut zina? Zina merupakan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah. Kenapa bisa disebut zina? Karena termasuk zina muhsan, zina yang dilakukan Tepuk tangan untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2? Selanjutnya perwakilan dari kelompok 3. Silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasati Pamajda. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan memberikan jawaban diskusi mengenai zina yang didiskusikan oleh kelompok 3. Yang pertama, apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah zina dan membantu orang-orang yang terjebak dalam situasi tersebut? Jawabannya adalah dengan adanya himbauan tentang zina dan memberitahu dampak bagaimana kedepannya bagi orang yang melakukan zina. Yang kedua, apa itu zina menurut ajaran Islam dan mengapa perselingkuhan Firman bisa disebut zina? Zina menurut Islam adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah. Dan mengapa perselingkuhan Firman bisa disebut zina?
karena dia sudah menikah dan dia melakukan hubungan dengan orang beda atau wanita lain yang bukan mahramnya, yang dimana Fir'aun bisa dihukum dengan disebut muhsan, zina muhsan karena dia sudah menikah, yang dimana hukumannya adalah dirajam atau dipukuli dengan batu sampai dia meninggal, yang dimana wanita itu belum menikah yang bisa dihukum dengan muhsan, yang dimana hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Yang ketiga, apa saja hukuman dan dampak yang harus dihadapi Fir'aun karena berselingkuh, baik menurut Islam maupun hukum di Indonesia? Apa saja hukum dan dampak yang harus dihadapi Fir'aun? Jawaban nomor 3 adalah hukum menurut Islam dirajam, yang dilempari batu sampai meninggal karena perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka. Dan hukum menurut Indonesia memberi nafkah kepada keluarganya, anak dan istri di dalam proses secara hukum sesuai dengan pasal 28A dan mengenaikan istrinya. Sekian jawaban diskusi dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Hampir semua siswa sudah paham ya, sudah bisa menganalisis permasalahan yang bisa dikaitkan dengan materi zina ya. Oke. Berarti sudah paham, ada yang belum paham materinya? Kelompok 1 paham? Kelompok 2 paham? Kelompok 3 paham? Baik. Kalau teman-teman sudah paham, sekarang mari kita bermain games supaya pemahamannya lebih mendalam lagi. Di sini ada games teka-teki silang. Silakan dan tim masing-masing kelompok perwakilan dua orang dari kelompok maju ke depan untuk mengisi teka-teki silang ya. Kelompok 1 dulu 1, kelompok 2 1, kelompok 3 1 ya. Nah, berarti di sini ada yang kebagian 3 kali, ada yang kebagian 2 kali, tapi dengan orang yang berbeda ya. Silahkan.
Selanjutnya, silahkan dibuka LKPD-nya. Secara lisan teman-teman sudah bisa, GIM sudah bisa. Sekarang kita melakukan evaluasi tulisan ya yang harus dikerjakan oleh individu. Nah, udah bentar. Udah bisa? Silahkan dikerjakan oleh masing-masing ya. Dijawab soalnya di situ ada uraian esai ya dari nomor 1 sampai nomor 5. Baik anak-anak, di sini sudah terlihat hasil dari evaluasi pembelajaran hari ini yang nilainya di atas KKTP, maka sebagai tindak lanjutnya Ibu akan mengadakan pengayaan, dan bagi nilainya yang di bawah KKTP nanti akan Ibu adakan remedial ya. Untuk selanjutnya mari kita simpulkan dari pembelajaran hari ini bahwa zina itu adalah perbuatan yang sangat keji ya, maka hukumnya haram sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 32. Maka zina itu terbagi ke dalam berapa bagian? Dua. Yang pertama tadi zina muhson yang hukumannya adalah hukum rajam. Yang kedua zina ghair muhson yang hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Maka di sini adapun hikmah diharamkannya zina salah satunya yaitu dapat memelihara dan menjaga keturunan. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan jangan lupa dibaca materinya di rumah mengenai materi qadzaf. Ya, materinya apa minggu depan? Qadzaf. Oke, sekian dari Ibu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya, dan dapat diaplikasikan hikmahnya larangan dari zina ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pimpin doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa warzuqna ittiba'a wa arina batila warzuqna ijtinaba. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.